Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elva Irwana Putri, NPM 20082602306. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas blog saya yaitu Basic System Organ of Special Sense, Reproduction and Urinary Tract. Di mana kali ini saya akan membawa judul hormon reproduksi manusia, di mana ada hormon pria dan hormon wanita. Untuk hormon pria, yang pertama ada hormon testosteron di mana, hormon testosteron dihasilkan oleh sel interstitial lining yang terletak di antara tubulus seminiferus. Sel ini sedikit pada bayi dan anak, namun banyak pada pria dewasa. Setelah pubertas, sel interstisial banyak, menghasilkan hormon, testosteron setelah diseleksi testis. Sebagian besar testosteron berikatan longgar dengan protein plasma yang beredar dalam darah. Testosteron yang tidak terikat pada jaringan dengan cepat diubah oleh hati menjadi aldosteron dan, dehidroepiandrosteron. Konjugasi ini disekresi dalam usus melalui empedu ke dalam urin. Untuk fungsi testosteron itu yang pertama ada efek desensus testis, di mana hal ini menunjukkan, bahwa testosteron merupakan hal yang penting untuk perkembangan seks pria selama kehidupan manusia dan faktor keturunan. Yang kedua ada perkembangan seksual primer dan sekunder, di mana sekresi testosteron setelah pubertas menyebabkan, penis, testis, dan skrotum membesar sampai usia 20 tahun, mempengaruhi pertumbuhan sifat seksual sekunder pria mulai pada masa pubertas. Selanjutnya ada hormon, gonadotropin, di mana itu kelenjar hipofisis anterior menghasilkan 2 macam hormon, yaitu luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Sekresi testosteron selama kehidupan, fetus penting untuk peningkatan pembentukan organ seks pria. Perubahan spermatogenesis menjadi spermatosit terjadi di dalam tubulus semiferus dan dirangsang oleh FSH. Namun FSH tidak dapat menyelesaikan pembentukan spermatozoa, karena itu, testosteron disekresi secara serentak oleh sel tisial yang berdiskusi menuju tubulus semiferus untuk proses pematangan akhir spermatozoa. Selanjutnya ada peran LH dan FSH, di mana LH merangsang produksi testosteron oleh sel interstitial lining. Untuk FSH sendiri merangsang spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus. Koordinasi antara kedua hormon ini penting untuk proses reproduksi pria. Selanjutnya yang terakhir ada hormon estrogen, di mana hormon estrogen dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel yang memungkinkan spermatogenesis mengekresi protein pengikat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen, serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus semiferus untuk pemantangan sperma. Selanjutnya ada hormon pada wanita, di mana ada hormon estrogen. Hormon estrogen disekresikan oleh sel-sel trake, intrafolikel ovarium, corpus luteum, dan plasenta, di mana sebagian kecil dihasilkan oleh korteks adrenal. Estrogen mempermudah pertumbuhan folikel ovarium dan meningkatkan tuba uterin, jumlah otot uterus, dan kadar protein kontraktil uterus. Estrogen memengaruhi organ endokrin dengan menunjukkan sekresi FSH. Dalam beberapa keadaan menghambat sekresi LH dan pada keadaan lain meningkatkan LH. Selanjutnya ada hormon progesteron, di mana hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta. Hormon ini bertanggung jawab atas perubahan endometrium dan perubahan sikli dalam serviks dan vagina. Progesteron juga berpengaruh anti-estrogenik pada sel-sel myometrium. Selain ini, menurunkan kepekaan otot endometrium, sensitivitas myometrium terhadap oksitosin, dan aktivitas listrik spontan myometrium sambil meningkatkan potensi membran, serta bertanggung jawab meningkatkan suhu basal tubuh pada saat ovulasi. Untuk efek progesteron terhadap tuba falopi meningkatkan sekresi dan mukosa. Pada kelenjar mamae, hormon progesteron meningkatkan perkembangan lobulus dan alveolus kelenjar mamae. Selanjutnya ada hormon perangsang folikel, di mana hormon perangsang folikel atau FSH mulai ditemukan pada gadis usia 11 tahun dan jumlahnya terus-menerus bertambah sampai dewasa.
FSH dibentuk oleh lobus anterior kelenjar hipofisis. Pembentukan FSH ini akan berkurang pada pembentukan atau pemberian estrogen dalam jumlah yang cukup, yaitu ketika keadaan hamil. Terus yang terakhir ada yang keempat ada hormon lutein, di mana hormon lutein atau LH bekerja sama dengan FSH menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel de Graaff. LH juga menyebabkan penimbunan substansi progesteron dalam sel granulosa. Bila estrogen dibentuk dalam jumlah yang cukup besar dan akan menyebabkan pengurangan produksi FSH, sedangkan produksi LH bertambah hingga tercapainya suatu rasio produksi FSH dan LH yang dapat merangsang terjadinya ovulasi. Yang terakhir ada hormon prolaktin, di mana hormon prolaktin atau luteotropi LTH ditemukan pada wanita yang mengalami menstruasi terbanyak pada urin wanita hamil, masa laktasi, dan menopause. Hormon ini terbentuk oleh sel alfa atau asidofil dari lopus anterior kelenjar hipofisis. Fungsi hormon ini adalah untuk mempertahankan produksi progesteron dari korpus luteum. Kelenjar hipofisis dirangsang dan diatur oleh pusat yang lebih tinggi, yaitu hipotalamus untuk menghasilkan faktor pelepas gonadotrofin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.